Lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Soe Kamto atau yang biasa dikenal dengan nama Slamet Riyadi. Sejak kecil ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas. Slamet Riyadi bersekolah di HIS Arjuna di Solo. Ia dikenal berprestasi, cerdas, dan pandai berbahasa Belanda. Karena pelajaran bahasa Belanda diajarkan intensif di sekolah tersebut. Selain pintar, Slamet juga aktif dalam kegiatan kepanduan, bergabung dengan organisasi Pandu Truno Kendang, lalu pindah ke Kepanduan Bangsa Indonesia. Di KBI, semangat nasionalismenya semakin kuat. Setelah lulus HIS, Slamet melanjutkan ke Mulo Groedaran Solo, sekolah tingkat SMP, sekolah Katolik dengan banyak murid keturunan Belanda atau Sino-Sino Belanda. Di sekolah ini jiwa religius dan nasionalismenya semakin berkembang. Ia dikenal berani melawan sikap diskriminatif orang Belanda, sering memimpin teman-temannya dalam aksi-aksi melawan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Ia juga aktif berdiskusi tentang nasionalismenya dengan guru-gurunya. Setelah lulus SMP 2 Solo, ia lulus ujian masuk sekolah pelayaran tinggi. Sekolah pelayaran yang didirikan Jepang di masa penduduk berlokasi di Cilacap. Pendidikan tersebut berlangsung selama 6 bulan, terbagi dalam teori dan praktik navigasi di darat dan di laut. Jepang mendirikan sekolah ini untuk mendukung armada perang mereka. Slamet dikenal sebagai siswa disiplin, pandai, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta sering mendalami buku tentang politik dan spiritual. Selama di SPT, Slamet memanfaatkan waktu luangnya untuk berdiskusi dengan tokoh politik Indonesia bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Sultan Ahmad Simawang di kawasan Mataram, Jakarta. Kegiatan ini memperluas pengetahuannya tentang politik dan kebangsaan Indonesia, membentuknya menjadi sosok pejuang yang sadar nasionalisme sejak muda. Setelah lulus SMP, Slamet Riyadi melanjutkan pendidikan militernya di bawah naungan Belanda. Namun setelah Jepang menduduki Indonesia, ia kemudian bergabung dalam PETA atau Pembela Tanah Air dan mendapatkan pelatihan militer lanjutan. Pendidikan militer inilah yang membentuk dasar kemampuan kepemimpinannya dalam strategi perang dan kedisiplinan. Kemudian pada tahun 1945, setelah Proklamasi Nasional, Slamet Riyadi bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang sekarang berubah menjadi TNI, yang memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran di Surakarta dan sekitarnya untuk melawan pasukan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Kemudian pada tahun 1948, ia ikut berperan penting dalam pembebasan pemberontakan PKI di Madura. Kemudian pada tahun 1950, ia memimpin operasi militer besar dalam pembebasan pemberontakan Republik Maluku Selatan di